Beasiswa menjadi alternatif utama bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di tengah mahalnya biaya pendidikan. Salah satu kesalahan kenapa mahasiswa tidak dapat beasiswa itu bermula dari ketidaktahuan informasi atau ketinggalan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan coba sajikan info menarik mengenai 7 website penyedia informasi beasiswa yang kiranya bisa kalian akses agar tidak ketinggalan informasi beasiswa. Jadi kalau mau berbicara mengenai tips beasiswa, informasi itu pasti diletakkan di nomor pertama. Bagaimana mungkin mau mendapatkan beasiswa tapi tidak tahu informasinya? Nah, maka dari itu 7 website ini menurut saya wajib kalian kunjungi bagi kalian yang senang berburu beasiswa. Di sini ada 7 website yang saya urut dari nomor 1 sampai yang ke-7. Ini berdasarkan penilaian saya pribadi, jadi rankingnya ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal apapun. Saya hanya meranking berdasarkan subjektivitas penilaian saya sendiri. Tentunya nanti ketika kalian meng-cross-check websitenya, kalian juga punya penilaian masing-masing. Saya menilainya berdasarkan aksesibilitas, bagaimana kemudahan mengakses websitenya, kemudian bagaimana tampilan yang disajikan, kemudian selain beasiswa apa saja yang menjadi penunjang tambahan dari website tersebut. Oke, mari kita coba cek dari yang ke-7. Di urutan ke-7 ini ada beasiswakita.com. Jadi kalau kita lihat di kolomnya, di sini ada kolom beranda, berita yang terakhir diupdate itu tanggal 9 bulan 6 ya, jadi cukup lama. Mungkin adminnya lagi sibuk mencari informasi baru buat kalian. Kemudian di kolom beasiswa di sini ada informasi mengenai beasiswa untuk SMA, untuk SMP, diploma S1, S2, S3, dan tips-tips dan e-book lainnya. Oh, jadi lumayan ini. Kalau mau diakses berdasarkan kriteria atau kualifikasi pendidikan sudah disediakan di sini. Kemudian kita baca di kolom wilayah ada untuk secara global, beasiswa secara global, kemudian khusus untuk wilayah Indonesia, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia. Nah, kita baca coba kolom tentang kami, tentang situs ini. Di sini ada pernyataan. Jadi berangkat dari fakta, beasiswakita.com hadir untuk mencoba memberikan informasi-informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pendidikan, utamanya informasi mengenai beasiswa baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Jadi memang sudah disediakan sedari awal niat dari para admin ini membuat beasiswakita.com untuk informasi beasiswa. Di sini ada disclaimer. Kalau ada disclaimer itu, ini pesan ya, kalau ada disclaimer itu harus kalian baca. Karena jangan sampai nanti di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kalian kebingungan, malah resah dan menyalahkan pihak penyedia informasi di situs ini. Jadi di sini dikatakan bahwa semua tindakan yang Anda lakukan setelah membaca informasi di beasiswakita.com adalah menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Kami tidak bisa dituntut atas segala kerugian atau akibat negatif lainnya dalam kaitan penggunaan informasi dari laman ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti berhati-hati ketika mencari info, jangan sampai ketemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kena tipu, itu bahaya juga. Jadi sebisa mungkin akurat, sering-sering bertanya. Oke, kita lihat postingan beasiswa terakhir di sini, beasiswa penuh di University of Hawaii at Manoa. Wow, jarang-jarang ini ada orang yang mau beasiswa di Hawaii ya. Biasanya hanya untuk liburan, ini asiknya. Ternyata juga ada beasiswa di sana. Kemudian kalian bisa menghubungi mereka di email. Jadi kalau ada pertanyaan bisa dihubungi melalui info beasiswaid@gmail.com. Jadi sebisa mungkin kalau ada hal-hal yang mengganjal atau kurang, segera bertanya ke adminnya langsung ini di sini. Jadi situs ini menurut saya memang betul-betul sangat cukup menyediakan informasi yang berkaitan dengan beasiswa. Bahkan ada kartu Indonesia Pintar untuk KIP yang lagi booming dicari-cari sekarang ya.
Oke, silakan dikunjungi websitenya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. beasiswakita.com. Kemudian di peringkat ke-6 versi saya ya, nanti kalian bisa memberikan ranking sendiri. Ada Ayo Kuliah, situs Ayo Kuliah ID. Yang menarik dari saya di sini, Ayo Kuliah ID menyediakan mengenai informasi beasiswa, tapi juga ada informasi seputar kampus yang menurut saya yang mereka lebih tonjolkan daripada info beasiswa itu sendiri. Kalau kita lihat di sini masih cukup update karena terakhir mereka posting ada 4 September. Jadi masih lebih update dibandingkan beasiswakita.com tadi ya. Kan di sini ada beasiswa terupdate terakhir yang mereka update 27 Agustus mengenai penyambutan wejangan untuk para peserta penerima beasiswa OSC 2020 oleh Pak Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, coba kita lihat di sini ada 10 ranking universitas terbaik yang mereka sediakan dalam halaman ini yang bisa dilihat untuk kiranya bisa menjadi rekomendasi terbaik sebelum masuk kampus ya, para calon mahasiswa baru. Sementara untuk informasi mengenai beasiswa itu sendiri ada halamannya. Kita lihat yang terakhir di sini dia update pada 27 Agustus sama yang seperti tadi. Kemudian di bawahnya ada biaya kuliah, bukan lagi kendala, inilah daftar beasiswa S1 2020. Nah, kalau kalian penasaran segera cek saja. Jadi sangat menarik website Ayo Kuliah ID ini. Silakan buat teman-teman untuk mengakses informasi-informasi terbaik yang bisa didapatkan dari website ini. Di sini ada beasiswa ID.net. Kalau kita lihat tampilannya memang agak sedikit klasik ya, tidak terlalu modern dibandingkan yang tadi, tapi menurut saya beasiswa ID.net ini informasinya cukup update. Kalau kita lihat di sini ada tanggal 6 September 2020 mengenai beasiswa S2 INPEX di Jepang, kuliah gratis. Kalau kita lihat di sini ada beberapa dari penulis-penulis ya. Jadi kolaborasi penulis-penulis yang menyediakan informasi atau tips-tips mengenai beasiswa. Ada Kak Nurindah Ramadanti Maula. Jadi kalau kita baca di sini, dengan latar belakang akademisi yang haus akan beasiswa, saya bisa rasakan betapa susahnya mendapat informasi beasiswa terbaru. Bahkan terkadang, saya baru menerima info beasiswa tersebut saat pendaftaran telah ditutup. Karenanya, saya ingin membantu pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan info beasiswa terbaru secepat mungkin, baik info beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri, yang ditunjukkan ke SD, bahkan SD ya, SMP, SMA, S1, S2, ataupun S3. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada kakak ini yang betul-betul peduli kepada teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa. Nah, penting kan? Info itu penting sekali, jangan sampai ketinggalan. Kita lihat di halaman kedua. Di halaman kedua juga seperti itu. Bahkan update-nya terakhir Agustus tanggal 28. Jadi sangat update sekali ya informasi mengenai beasiswa di situs ini. Kalian juga bisa menghubungi mereka melalui Facebook dan Instagram, bisa follow agar terhubung. Sama seperti Ayo Kuliah, tadi juga mereka menyediakan informasi seputar akreditasi kampus tertentu. Kemudian lokasi-lokasi beasiswa mereka bagi beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Ya, silakan dikunjungi websitenya agar tidak ketinggalan informasi. Nah, kemudian di posisi yang keempat, di sini ada scholarofficial.com. Jadi kalau dilihat tampilannya agak cerah dibandingkan website-website sebelumnya. Kalau kita lihat di halaman beranda, di sini langsung ada info beasiswa Boston University yang diupdate pada tanggal 8 bulan 9. Jadi cukup update juga. Ada pengalaman berkuliah di Al-Azhar Mesir. Di sini ada tidak hanya info beasiswa tapi juga mengenai artikel-artikel orang-orang yang menerima beasiswa di beberapa negara.
Nah, yang menarik dari website ini, di sini disediakan kolom exchange. Jadi ada khusus juga info mengenai pertukaran pemuda ya. Bahkan untuk pelajar siswa SMA sederajat ke Jepang. Ini diupdate pada tanggal 3 bulan 9. Jadi mungkin masih ada kesempatan untuk mendaftar Asia Kakehashi Project. Oh, ini kayak gurunya Naruto ini nama beasiswanya. Kemudian ada beasiswa Ideas untuk program pemuda delegasi Indonesia batch 4 ke Jepang. Wah, di Jepang ini banyak menerima. Beasiswa Global Youth Action untuk program exchange ke Korea Selatan. Ini ke OPA. Orang-orang Korea ini banyak yang fans kalau K-pop, pasti mau ke Korea. Kemudian di sini juga ada kolom mengenai volunteer kalau kalian ingin menjadi masih dalam wilayah pertukaran pemuda, tapi bedanya di sini menjadi relawan. Nah, di sini juga banyak infonya, silahkan dicek. Ada ke Thailand juga ya. Bukan Thailand, Kamboja. Nah, kemudian disediakan kolom juga untuk karir official. Jadi kalau kalian sudah selesai kuliahnya, kalian bisa mencari lowongan pekerjaan yang kiranya cocok buat kalian. Yang menariknya juga dari website ini disediakan kolom subscribe. Kalian subscribe untuk berlangganan agar tidak ketinggalan info. Tinggal dimasukkan namanya dan emailnya. Notifikasi mengenai artikel-artikel terbaru akan masuk di email kalian. Kemudian di kolom yang menarik juga menurut saya di sini ada kolom deadline ya. Jadi deadline beasiswa apa saja yang deadline-nya di Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Jadi cukup lengkap untuk website ini, scholarofficial.com. Silakan dikunjungi, semoga ada beasiswa yang cocok buat kalian. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada Kuiper Campus. Kalau Kuiper ini menurut saya salah satu website yang cukup populer. Mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah mengaksesnya, bahkan sudah menjadikan salah satu media untuk pembelajaran. Kalau kita lihat di sini ada banyak kolom yang disediakan, ada seputar kampus, jurusan, karir, beasiswa, uji potensi, mitra, kemudian ada kolom untuk belajar yang bisa kalian daftar, kemudian ada cek peluang tertentu, mungkin karir atau pekerjaan. Nah, di halaman pertama ini kita lihat ada Institut Teknologi Bandung, jadi kampus-kampus rekomendasi yang terbaik yang kiranya bisa kalian daftar. Ada juga jurusan rekomendasi yang mereka sajikan biar bisa dipertimbangkan untuk ketika kalian mau memilih jurusan tertentu. Di sini ada pernyataan dari mereka kenapa harus memilih Kuiper. Jadi di sini infonya terlengkap, lebih dari 500 kampus dalam dan luar negeri lengkap dengan informasi jurusan, karir hingga beasiswa. Jadi Kuiper ini sebenarnya tidak khusus untuk beasiswa, tapi info-info seputar kampus di sini disajikan. Makanya di sini saya letakkan di posisi ketiga ya. Adapun mengenai info beasiswa itu sudah disediakan di kolom tertentu. Kalau kita lihat di sini bahkan ada pengumuman Kuiper Scholar Award 2020 juga mereka adakan. LPDP juga mereka sediakan di sini infonya. Bahkan menariknya dari info-info yang disediakan biasanya itu disertakan dengan linknya. Nah, jadi kalian bisa langsung mengklik link tertentu untuk terhubung ke penyedia beasiswa. Yang menarik juga di sini ada semacam kuis-kuis tertentu ya yang bisa kita akses untuk mau mencoba. Tes bahasa Inggris ada, kemudian tes motivasi belajar ada, tes faktor penyebab stres akademik. Kalau kalian sudah pusing dengan urusan kuliah, mungkin boleh dicek di sini sejauh apa tingkat stres kalian. Ya. Kemudian kita lihat dari segi tampilan juga Kuiper ini sangat milenial sekali ya, warnanya juga cukup cerah. Jadi ketika kita mengunjungi bisa betah berlama-lama berselancar dalam website ini. Oke, silakan dikunjungi teman-teman, siapa tahu ada beasiswa atau informasi yang penting bisa kalian dapatkan di sini. Kemudian posisi yang kedua masih versi saya juga, ada beasiswa pascasarjana.com.
Walaupun dari namanya di sini disebutkan beasiswa pascasarjana, kenyataannya di sini juga ada informasi beasiswa untuk S1 juga. Jadi itu hanya nama dari websitenya saja ya. Kalau kita perhatikan di sini tampilannya memang agak ya klasik dibandingkan Kuiper tadi yang lebih mentereng warnanya, lebih cerah. Tapi dibandingkan itu menurut saya di sini juga cukup lengkap karena saya sering mengakses informasi beasiswa di website ini. Kalau kita perhatikan di halaman pertama saja mereka langsung mengupdate beasiswa yang ada pada tahun 2020 sampai 2021. Jadi selalu diupdate di sini. Bahkan kelebihan yang lainnya juga, biasanya dalam website ini disertakan juga link dari halaman penyedia beasiswa tersebut. Kalau kita lihat di sini, ini beasiswa Tanoto yang cukup populer, hampir tiap tahun buka. Bahkan di sini sudah dinyatakan untuk 2021. Jadi kalian kalau sekiranya memang layak untuk mendaftar di beasiswa ini, ya silakan mendaftar khususnya untuk mitra perguruan tinggi yang ada di sini, ada 9 ya. Nah, jadi bisa kalian klik langsung untuk mencari informasi-informasi, misalnya formulir pendaftaran di sini juga telah disediakan. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Nah, tinggal klik langsung terhubung. Bahkan deadline juga di sini langsung diklasifikasikan, dikelompokkan. Misalnya untuk beasiswa S1 deadline-nya kapan dan siapa saja penyedia beasiswanya sudah lengkap disajikan di sini. Sampai di Rumania, Azerbaijan, Adelaide, di Australia juga ada semua ya, banyak di sini, sangat banyak sekali. Ini juga beasiswa di Qatar University, 400 kuota disediakan. Wow, banyak sekali ini 400 kuota. Siapa tahu salah satu di antara kalian juga beruntung bisa mendapatkan beasiswa ini. Silahkan dicek saja dokumen apa yang dibutuhkan. IELTS-nya juga tidak terlalu tinggi ya, cukup 5,5. Ini mudah berarti ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa berkesempatan atau layak mendapatkan beasiswa ini. Ya, silakan dicek beasiswa pascasarjana.com. Dan di posisi pertama ada IND Beasiswa, media informasi beasiswa terbaru dalam dan luar negeri. Jadi secara sesuai dengan tagline-nya, memang mereka berkomitmen untuk menyediakan informasi beasiswa terbaru. Yang menarik dari website ini, kolom-kolom yang diutamakan, ada kolom-kolom yang mereka utamakan di sini, dan juga kolom-kolom subkolom lainnya juga untuk informasi-informasi beasiswa. Kalau kita baca tentang IND Beasiswa ini, IND Beasiswa merupakan media informasi yang membagikan info terbaru seputar beasiswa dalam dan luar negeri, pertukaran pelajar, konferensi, fellowship, event pendidikan, pelatihan, tips beasiswa, dan cerita inspirasi yang bermanfaat. Kalian juga bisa langsung terhubung dengan para admin IND Beasiswa melalui official page Facebook, Instagram, Line, Twitter, Google+, dan Google Facebook, grup Facebook. Nah, seperti saya katakan tadi ada tips. Nah, tips-tips ini sebenarnya sangat penting juga di samping hanya mencari informasi, tapi kalau tidak mengetahui tata caranya ya tentunya akan kesulitan mendapatkan beasiswanya. Ada juga kolom seputar inspirasi. Jadi kita bisa mengambil pengalaman orang-orang, belajar dari pengalaman orang-orang yang mendapatkan beasiswa. Jadi ada cerita inspirasi guru di daerah terpencil mendapatkan beasiswa luar negeri. Wow, cerita inspirasi, tips, dan pengalaman meraih juara nasional. Nah, ini motivasi-motivasi seperti ini penting untuk dibaca agar bisa menambah semangat. Kemudian di kolom ada kolom kompetisi. Nah, ini yang menjadi nilai plus juga ya untuk IND Beasiswa. Jadi mereka menyediakan kolom yang kiranya dari teman-teman bisa mengaktualisasikan bakat tertentu atau kemampuan skill kalian. Di sini ada lomba foto dan video untuk mahasiswa dan umum dari Kementerian PUPR. Nah, siapa tahu ada yang punya bakat, silakan. Ada lomba 1000 guru pionir virtual reality berhadiah beasiswa. Jadi
Bahkan dari penyelenggara Indofood pun juga di sini ada infonya. Halamannya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dicek, siapa tahu ada rezeki mendapatkan hadiah dari kompetisi yang disediakan. Kalau dari kolom-kolom yang disediakan di sini sudah sangat lengkap. Ada beasiswa pelajar untuk beasiswa SD, SMP, sampai SMK, beasiswa diploma, beasiswa sarjana, beasiswa magister, beasiswa doktoral dalam negeri, luar negeri, dan lain-lain. Jadi kategori jurusan juga ada, lowongan magang juga ada, fellowship, konferensi, pelatihan, penelitian, pertukaran pelajar, dan postdoktoral juga ada. Jadi ini yang saya katakan kenapa IND beasiswa ini saya letakkan di peringkat pertama, karena tadi banyak nilai-nilai plusnya. Nah, beasiswa mahasiswa ongoing ini juga menarik yang tidak ditemukan di website lainnya, beasiswa daerah. Nah, ini info mengenai beasiswa Luwu Timur untuk mahasiswa D3 dan D4 S1. Jadi silakan orang-orang Luwu Timur, silakan mendaftar di beasiswa ini. Siapa tahu rezeki kalian sangat berhak untuk mendapatkan. Iya, itulah tadi ketujuh dari situs penyedia penyelenggara informasi beasiswa yang kiranya bisa diakses untuk teman-teman yang sedang berburu beasiswa. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.